Masih bersama kami ada Bung Roy Suryo, Pak Soehadi, dan Pak Susno Duaji. Kita ke Bung Roy Suryo dulu. Bung Roy Suryo, dari permintaan TPUA ada DPR, Komnas HAM, Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon. Oke, kalau Bung Roy Suryo dan Bung Rismon adalah sebagai satu tim ahli independen yang diminta oleh TPUA. Tapi kenapa harus ada DPR, kenapa harus ada Komnas HAM? Kalau saya jawab terus terang saya juga baru dengar ini. Kenapa ada DPR, kenapa ada Komnas HAM. Ya, karena surat penundaan yang kemudian dikirimkan, apapun itu namanya, ya saya hargai statement dari Brigjen Tresno Yudo tadi yang mengatakan itu ralat, apapun namanya, itu waktu pemberitahuan tadinya hari kemarin tanggal 4, kemudian diralat jadi tanggal 9, itu justru hanya disampaikan kepada TPUA dan para pihak yang diharapkan untuk hadir. Nah, tapi koordinasi dengan TPUA kenapa harus ada dua pihak tadi? Maksudnya dua pihak yang lain? DPR dan juga Komnas HAM. Saya kan bukan orang TPUA. Jadi artinya saya hanya diberitahu oleh TPUA siap-siap hadir. Jadi saya hanya bisa menjawab itu aja. Oke, kalau dari Pak Soehadi dengan melibatkan ada DPR dan Komnas HAM di permintaan digelar perkara khusus, perlu nggak sih sebenarnya? Itu sih terlalu overlap ya. Karena kenapa? Lembaga DPR itu kan lembaga politik. Ya mungkin juga memang di situ ada Komisi 3-nya berkaitan dengan masalah hukum. Tapi kan lebih cenderungnya kepada hal-hal yang nantinya terkesan penyidikan itu diintervensi. Jadi nanti malah hasilnya menurut saya nggak akan bagus itu. Ya menurut saya ya pihak Mabes Polri untuk jangan melibatkan anggota DPR dalam konteks ini. Termasuk juga Komnas HAM. Karena ini kan perkara pidana berkaitan dengan masalah tentang palsu dan tidaknya ijazah. Sederhana sekali, saya setuju dengan Pak Sunto tadi. Jadi kalau sampai melebar seperti itu, kesannya seperti mau dibawa kemana gitu kan. Ya, jadi nggak usah overlap lah, nggak usah berlebihan dalam konteks ini. Gimana Pak Susno, ini berlebihankah melibatkan Komnas HAM dan DPR? Intervensikah ini tanda-tandanya? Ya kalau memang betul ada melibatkan Komnas HAM dan DPR, itu terlalu melebar. Polri harus independen, percaya diri bahwa ini perkaranya gampang. Setuju. Gampangnya apa? Asal tidak ada pendapat-pendapat lain, murni pendapat hukum. Apa yang perlu pendapat hukum? Ijazah yang dilaporkan oleh TPU ya, kalau tidak salah, itu asli apa palsu. Hanya itu saja. Nah, untuk membuktikan ini asli apa palsu, ini gampang sekali. Ini bukan produk digital, ini kok ijazah biasa, kertasnya biasa, tinggal dibandingkan. Pembandingnya itu harus betul-betul yang asli. Siapa yang bisa memberikan statement asli? Satu UGM, supaya lebih abdol. UGM dengan atasannya yaitu perguruan tinggi menyatakan ini loh 2 orang atau 3 orang atau 5 orang betul-betul dari alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 ijazahnya seperti ini. Oke, bandingkan dengan ijazah yang dipersoalkan punya Pak Jokowi. Nah, kalau dia identik berarti asli. Kalau dia tidak identik berarti palsu. Nah, Pak Susno. Dengan demikian, Pak Susno, kan yang juga jadi sorotan adalah gelar perkara khusus. Gelar perkara kan salah satu tujuannya adalah untuk menentukan tersangka atau tidak, ada dugaan tindak pidana atau tidak. Tapi kalau konteksnya gelar perkara khusus untuk ijazah Pak Jokowi, definisi khusus ini apa? Yang membedakan dengan gelar perkara biasa ini apa? Oke lah, kita anggap saja ini khusus karena Pak Jokowi mantan presiden. Ya bagus. Maka yang harus hadir adalah ya pelapor dan pihak terlapor. Dan di tingkat Mabes Polri adalah pejabat-pejabat yang kelasnya jangan kelas-kelas biasa, tapi bila perlu para bintang-bintang, para pakarnya, itu saja. Jangan mengundang orang-orang luar yang tidak terkait dengan masalah ini. Kalau mengundang itu sama dengan membuka pintu, tolong dong campur tangani kami gitu, atau tolong dong backup kami, itu nggak bagus gitu. Lembaga Polri itu adalah lembaga yang sangat kuat, yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kekuasaan dan kewenangannya diberikan oleh rakyat dengan undang-undang. Oke, kalau dari Bung Roy Suryo, artinya nanti digelar perkara khusus tadi itu di hari Rabu, apa yang akan Anda siapkan, apa yang akan Anda bantu buktikan untuk teman-teman TPUA? Saya sangat setuju statement dari Pak Susno tadi. Hadirkan secara asli, ya, 1 ijazahnya Jokowi.
kedua ijazah dari teman-teman yang tadi ada. Karena ini pada gelar perkara kemarin di Mabes Polri itu tidak ada ijazahnya, Jokowi juga tidak hadir, tidak dipegang secara analog, nggak ada, ditampilkan juga bukan ijazah, itu hanya fotokopi dilipat. Nah kalau ada, saya bisa membuktikan nanti apa yang sudah kami research dengan ijazah teman-temannya yang kemarin sudah saya analisis, nomor 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, itu tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Karena kemarin dituduh, wah itu kan hanya lihat gambar, iya karena itu yang diupload oleh Mabes Polri. Kita harus percaya Mabes Polri kan. Nah setelah itu kalau semua itu ada dan besok itu hadir semuanya ijazah asli loh ya. Dihadirkan aslinya semua, ikut Nah, kalau akan gitu kita kenapa alat membuktikan. bukti yang Anda punya juga tidak langsung dilaporkan saja ke polisi? Sudah. Jadi sama TPUA, hasil riset saya dan Dr. Ismon itu sudah dimasukkan dalam laporan pendumas yaitu TPUA ke Mabes Polri. Oke. Udah. Pak Suhadi, bagaimana menanggapi bersikukuh sekali dari teman-temannya Bung Roy Suryo ini melakukan gelar perkara khusus? Ya. Karena apa tadi? Mau membuktikan lagi identik atau tidak? Ini asli Iya. apa enggak? Tanggapan Anda gimana? Jadi gini, mungkin saya tambahkan sedikit nih ya. Gelar perkara khusus itu sebetulnya memang diatur Ya. dalam Perkap Polri ya, nomor 6 tahun 2019. Itu di pasal 31, perkara itu ada 2, gelar perkara itu ada perkara biasa dan perkara khusus. Dan di pasal 33 ya, tentang gelar perkara khusus itu seperti apa. Itu mungkin yang sudah menimbulkan kehebohan dan lain sebagainya itu dilakukan atas permintaan, tentunya atas permintaan dalam konteks ini dari kuasa hukum atau para pihak dalam konteks ini gitu ya. Cuma menurut saya harusnya dengan keadaan-keadaan yang sudah dilakukan oleh penyidik di Mabes Polri itu kan sudah jelas. UGM sudah mengakui, terus kemudian juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri itu sudah dilakukan dengan membawa pembanding dan lain sebagainya. Harusnya sudah selesai gitu ya. Terus apalagi yang mau dipermasalahkan gitu. Karena saya bilang nanti setelah gelar perkara khusus ini pun itu nanti nggak akan selesai kok. Jangan selesai. Karena persoalannya tetap akan mau dipanjangkan. Kenapa? Tentunya harus dipertanyakan dong. Pak Roy kan juga takut perkara di Polda ini kan. Enggak lah. Karena kalau seandainya gelar perkara ini selesai ya dan kemudian nanti hasilnya identik ya, tentunya kan punya akibat. Akibatnya akibat hukum dong buat Kalau Pak Roy. hasilnya tidak identik, ada juga yang takut kan? Ya itu lain lagi gitu kan. Tapi dalam konteks ini saya melihat masa sih sekelas UGM sampai seberani itu menurut saya nggak mungkin lah. Nah, ini Ya, soal, selain itu. pernyataan dari UGM, Pak Susno, selain pernyataan UGM, apakah bukti-bukti yang dimiliki oleh Bung Roy Suryo dan TPUA ini sebenarnya cukup untuk membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi? Saya tidak memihak siapapun juga ya, tapi Siap. kita tidak boleh berasumsi ya. Tidak boleh berasumsi bahwa ijazah itu asli, bahwa ijazah itu Palsu. adalah dikeluarkan oleh UGM. Masa UGM sebesar itu? Oleh karena itulah harus dibuktikan secara hukum bahwa itu betul-betul asli. Setuju. Supaya tidak menimbulkan persoalan. Pak Roy Suryo menuduh demikian dan CS ya dan Pak Rismon. Nah ini kita tidak boleh katakan bahwa orang ini berasumsi dia cari masalah sengaja diperpanjang agar ini tidak boleh. Harus kita buktikan secara hukum bahwa dia betul-betul cari masalah atau bahwa dia betul-betul punya bukti. Dan ingat ya perkara ini adalah perkara pidana. Pidana itu kebenaran yang dicari itu adalah kebenaran material. Betul. Bukan ini ijazahnya asli. Walaupun ijazah itu asli, walaupun itu UGM yang mengeluarkan, tapi berhak apa tidak Pak Jokowi pakai itu tergantung dengan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ijazah itu. Bisa saja asli, bisa saja UGM, tapi dia tidak berhak mendapatkan. Contohnya Pak, skripsinya dan sebagainya. Tapi itu harus dibuktikan secara hukum. Tidak boleh hanya asumsi begitu. Harus ada pembuktian hukumnya. Nanti kita tunggu juga di hari Rabu ya di gelar perkara khusus. Pak Susno Duaji, Bung Roy Suryo dan juga Pak Suhadi, terima kasih sudah berbagi Kompas Petang. Saya selalu semuanya ya. Pak Suhadi, Pak Roy Suryo.